sebagai dasar pijak kedua kandidat kita bekerja selama 5 tahun. Ketika tanggal 9 kita memenangkan Risma di TPS Kebun Kelapa. Setuju? Sebelum kita ada dalam pertemuan, dengan penuh hormat, karena kegiatan ini diawasi langsung oleh Badan Pengawas Pemilu, maka dilarang anak-anak ada di dalam tenda supaya kita jangan bermasalah. Panwas ada di seputaran tenda ini, dan kalau hari ini Ibu Rita dan Pak Leo bicara ada anak-anak di sini, maka besok mereka berdua dipanggil berhadapan di Panwas. Untuk itu, supaya kita menjaga bersama kegiatan-kegiatan kita dapat berjalan dengan baik, yang namanya anak-anak tidak boleh dibawa masuk di dalam tenda. Kalau di luar bapak-bapak jaga bisa, karena saya lihat hari ini para wanita, perempuan ingin menunjukkan partisipasi mereka untuk pemimpin mereka adalah seorang perempuan. Dengan demikian orang-orang Kebun Kelapa sangat waras dan cerdas. Perempuan cerdas perempuan. Pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir setelah dari sore tadi. Ibu bersama Pak Leo dengan tim kampanye berkeliling-keliling untuk memberikan informasi terkait visi dan misi beliau berdua. Kami ingin supaya momentum kampanye dijadikan sebagai pembelajaran politik, bukan tempat menyebarkan fitnah, bukan tempat untuk menyebarkan hoax, bukan tempat untuk menceritakan keburukan orang lain. Sebagai pemilih cerdas, kami harus santun bermain di arena politik. Politik itu siapa bilang jahat? Siapa bilang politik kotor? Tipu. Betul. Politik itu baik, karena politik akan mengantarkan masyarakatnya untuk lebih baik, lebih sejahtera. Iya kan? Jadi Risma akan menunjukkan gaya politik santun dan cerdas, sehingga ketika menang pun jalan buka di atas. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita dengar baik apa yang menjadi visi misi Ibu dan Bapak kita, yang perlu Bapak Ibu tahu dan pegang dia baik, sehingga besok nanti kalau ada yang keluar dari rally itu, Bapak Ibu dorong punya tugas untuk datang tegur Ibu Rita. Ibu, yang kau cerita di Kebun Kelapa itu tidak sesuai dengan yang kau lakukan hari ini. Putar dia balik dah, itu keren. Sebelum kita mulai, catatan yang paling penting, selama pilkada Kebun Kelapa kami belum pernah kalah. Orang bilang Kebun Kelapa ini sudah bukan merah, hari ini terbukti. Untung baik lagi COVID-19 ini, kalau tidak bisa dibendung, Pak. Tunjukkan, jagat, tunjukkan, antarkan dia sampai di bilik suara, keluar dengan angka kemenangan di Kebun Kelapa. Oke? Ini wanita juga mau bicara sebelum Ibu dan dua bicara. Yang terakhir, jadi kita goreng panjang sedikit dulu supaya semangat itu lebih, ya. Yang pasti bahwa bukan tempat di sini kita menyebarkan fitnah, kita menyebarkan hoax, kita menceritakan keburukan orang lain. Tempat ini untuk memberikan pelajaran kepada pemilih agar lebih cerdas dalam menentukan pilihannya. Apa yang sudah Bapak Ibu putuskan, ikut bersama Risma itu pilihan yang paling tepat. Karena 1 jam lalu saya mendapat informasi dari ruang data kami, jika pemilu hari ini pemenangnya adalah Risma. Jika hari ini pemilu pemenangnya adalah Risma. Jaga dia, kasih tingkat naik dia punya progres presentasi kemenangan, dan kita siap sambut 9 Desember sebagai hari bahagia kita. Baik, terima kasih. Saya mau sampaikan seperti ini, Ibu, saya klarifikasi, Ibu dan Bapak yang terhormat. Kami ada di sini, kami orang Kei. Jadi tidak semua orang Kei di satu kandidat. Kami orang Kei paling banyak di antara mereka-mereka yang hadir ini, Ibu. Jadi kalau bahasa yang bilang orang Kei cuma
satu kandidat tidak. Kita punya ipar, kami punya ipar ini, bukan kami. Jadi hari ini kita buktikan bahwa orang K itu terbagi masing-masing dengan dia punya pilihan. Oke, baik, mungkin baik, kita akan mulai dengan agenda kita di malam hari ini. Sebelum kita melakukan pertemuan, kita mendengarkan visi misi daripada kandidat kita. Sebagai orang percaya, kita awali dengan doa. Dengan hormat, kami persilakan Ibu Pendeta untuk membawakan kita dalam doa. Ya, Bapak Ibu semua yang hadir di saat ini, khusus Ibu Rita, Bapak Pendeta Leo Syafima, yang adalah utusan daripada Tuhan hadir di dalam hadir bersama dengan kita semua di saat ini. Sebelum kita mendengar visi dan misi yang diberikan oleh Ibu dan Bapak, kami datang di dalam doa. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah yang punya maksud dan kehendak bagi kami yang terbaik bagi kami. Di saat ini, kami semua ada terkumpul di tengah-tengah lingkungan kebun kelapa. Di saat ini bersama dengan kedua hamba Tuhan, anak Tuhan dari PDIP, yaitu Ibu Rita Terupun dan Bapak Leo Syafima. Tuhan mengenal kedua anak Tuhan di saat ini dengan maksud hati mereka. Kami percaya ya Tuhan, jika Engkau memakai mereka, memanggil mereka sebagai alat di dalam tangan Tuhan untuk menunjukkan kuasa dan kehendak-Mu bagi kami di Kabupaten Kaimana, kami percaya bahwa di saat ini Tuhan akan menunjukkan kuasa-Mu yang terbaik bagi kami. Bersama dengan semua orang, para pendukung dan semua yang hadir di saat ini ya Tuhan, kami datang dan menyerahkan semua maksud yang terindah yang akan disampaikan oleh kedua anak Tuhan di saat ini. Lewat visi dan misi yang diungkapkan oleh mereka kepada kami semua di saat ini, biarlah Tuhan pakai mereka untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menunjukkan kuasa dan kehendak-Mu bagi kami semua. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan semua program dan rencana mereka ke depan. Jika Tuhan berkenan memakai mereka, tunjukkanlah kuasa dan kehendak-Mu pada tanggal 9 Desember nanti. Biarlah apa yang Tuhan kehendaki dapat terwujud bersama ketika ada di dalam pemulihan bersama. Semua hasil yang nanti akan disampaikan nanti Bapak pada waktunya nanti, biarlah Tuhan turut bekerja mendatangkan yang terbaik bagi kami. Bapa di sorga, inilah doa yang kami persembahkan kepada-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, Tuhan, kami datang dan berdoa, bersyukur dan bermohon kepada-Mu, Allah sumber kehidupan kami, Allah yang punya rencana yang terbaik bagi kami. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, simpatisan dan pendukung Risma, kita akan mendengarkan secara bersama-sama penyampaian visi dan misi dari pasangan calon kita. Karena waktu kita terbatas dan kita masih punya waktu 60 hari ke depan untuk berkampanye, maka hari ini tidak ada ruang dialog. Bapak Ibu mendengarkan saja, nanti kita akan kembali lagi untuk kita bersama-sama berdialog menyangkut program-program kerja Risma ke depan. Oke, semua tetap menjaga keamanan sambil Ibu Rita menyampaikan visi dan misinya. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih, luar biasa. RT Kasuari, ada Kasuari, ada Mambo. Tidak ada Kasuari, Mambo, Kasuari. Oke, itu apapun juga RT-nya, tapi malam hari ini di kiri kanan dan yang ada di dalam ini menunjukkan bahwa kalian sudah sedikit mentaati protokoler COVID. Yang hadir di dalam ini ingat baik-baik, pakai masker, duduk sedikit jarak-jarak supaya tetap mempertahankan yang namanya protokoler kesehatan
Covid. Sebentar nanti kita goyang, kita baku gesek-gesek. Itu sudah dilandasi dengan doa. Covid harus hilang dari Kabupaten Kaimana. Pasti, karena semua dilandasi dengan doa. Berawal dengan sesuatu dengan doa, diakhiri dengan doa, disitulah Allah menjawab semua. Saya belum mulai dengan visi misi, karena ini terakhir. Maksudnya perjalanan kampanye kami dari jam 4 sore tutup di RT Mambruk, dan RT terakhir untuk hari ini. Sedikit kita ambil waktu cukup lama, lalu kita ada dalam kebersamaan nanti. Dengar benar-benar yel-yel kami. Kita punya yel-yel ada untuk menambah semangat nantinya. Pada tanggal 9 Desember 2020, bawa semangat itu masuk ke bilik suara. Dengar yel-yel kami, saya berteriak, merdeka. Saudara-saudara mengatakan bersatu berjuang menang. Masya Allah. Satu, dua, tiga. Merdeka. Bersatu berjuang menang. Terima kasih Tuhan. Ada luar biasa umat. Lewat dukungan doa, lewat dukungan pada malam hari ini memberikan support luar biasa di RT Mambruk. Saya bisa berdiri kokoh, bisa berdiri tegak, bisa berdiri dalam keadaan sehat karena ada doa banyak orang di RT ini. Saya mau melangkahkan kaki sepanjang genangan di jalan ini, tetapi kalau tidak ada orang yang mendoakan saya siang dan malam untuk memberikan saya kesehatan, pasti saya tidak mampu untuk berdiri tegak. Tapi karena hari ini ada banyak doa yang sangat luar biasa. Orang-orang datang dengan membawa doa yang luar biasa dari kami. Alhamdulillah, puji Tuhan, kami boleh berdiri tegak. Insya Allah, kepercayaan yang diberikan oleh RT Mambruk nantinya pada tanggal 9 Desember 2020, itulah kekuatan kami untuk maju bersama-sama dengan rakyat. Moto kami, berjuang bersama-sama, bekerja bersama-sama, bangun Kabupaten Kaimana untuk maju ke depan. Kita boleh berkata bahwa Kaimana harus ada perubahan. Saya menyatakan malam ini, saya ada di Kabupaten Kaimana dari tahun 1985. Saya kembali sekolah dan saya kembali lagi di Kabupaten Kaimana tahun 1990. Dan doa permintaan orang-orang tua yang sudah mendahului kita, mereka merindukan Kabupaten Kaimana hadir. Dan pada tahun 2003 lahirlah yang namanya Kabupaten Kaimana. Terjadilah perubahan dari distrik menjadi kabupaten. Kami bertugas di Kabupaten Kaimana. Distrik Kaimana, distrik Burwai dan distrik Kamberau belum ada. Lewat doa itulah terbentuk yang namanya distrik Kamberau dan distrik Burwai. Hari ini kerja nyata terbukti bagi kita. Tinggal hari ini kita sepakat bersama-sama. Kalian berjanji dan tulus ikhlas lewat hati dan pikiran kalian masing-masing pada malam hari ini. Saya mengajak seluruh warga Mambruk, RT Mambruk yang sangat luar biasa dan cerdas, karena kalian katanya selalu menang dalam kegiatan apapun juga. Malam hari ini buktikan itu bagi kami dan bungkus dia. Risma, bungkus dia. Kemarin saya bilang di Cendrawasih 2, dong bilang bungkus pakai daun gatal. Saya bilang bungkus pakai daun gatal merah. Gatal hijau, tapi bungkus dia pakai daun gatal merah. Saya boleh capek, tetapi daun gatal merah buat saya menjadi segar. Saya sejak Kaimana masih hutan, kita jalan di atas batu yang berkelikir. Saat hari ini orang boleh menikmati jalan raya yang luar biasa. Tapi tidak pernah kami mengeluh karena jalan di atas batu cadas.
tidak pernah sedikit pun mengeluh. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan hari ini boleh menghadirkan Kabupaten Kaimana yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita menata dia. Yang orang bilang tidak baik, yang orang bilang jelek, manusia adalah manusia. Yang baik adalah milik yang Maha Kuasa. Tinggal dia pakai hati dan pikiran kita bagaimana melihat mereka yang sementara meminta rintihan jamaah tangan kami semua yang ada di saat ini. Yang pertama guru, kalau tidak ada jamaah dia untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di negeri ini, siapa yang mau datang untuk melihat itu? Saya sudah sedikit masuk menyentil tentang misi saya. Malam hari ini saudara-saudara dengar secara baik-baik bahwa misi saya, visi saya, visi merupakan angan-angan yang kita harus raih dia setinggi langit. Tetapi karena dukungan doa maka visi kami yang setinggi langit itu insya Allah Tuhan berkati Kaimana ini. Kita akan bersama-sama dengan saudara-saudara visi setinggi langit. Kami buat setinggi langit, tetapi kami terjemahkan dia di dalam 5 misi kami. Dari 5 misi ini pula kami turunkan dia menjadi 5 janji kerja Risma. Ingat baik-baik, semua boleh rekaman supaya posko jangan hanya lagu-lagu, tetapi dalam selingan lagu masukkanlah visi dan misi Risma supaya siapa yang lewat dia bisa tergerak hatinya untuk menentukan sikap dia pada tanggal 9 Desember nantinya. Ingat baik, bilik kecil itu menentukan siapa orang yang layak dipakai oleh Tuhan memimpin negeri. Risma 2 jari, Risma harga mati. Masya Allah. Ada semangat. Artinya bahwa sudah mulai nampak kesetaraan gender. Minta maaf untuk bapak-bapak. Tidak ada terjadi Allah mengatakan perempuan tusuk laki-laki. Tetapi hari ini Allah mengatakan laki-laki harus tusuk. Malam hari ini saya katakan bahwa laki-laki harus tusuk perempuan karena itu Allah. Perempuan tusuk laki-laki harus perempuan. Kita harus semangat. Saya kalau orang kerja dengan semangat gitu, saya tambah semangat. Di usia saya 60 tahun, Tuhan kasih kekuatan luar biasa, kasih kehidupan saya luar biasa, kesehatan luar biasa. Di akhir saya mengakhiri masa jabatan sebagai ASN di Kabupaten Kaimana. Tanggal 23 September 2020 saya mengakhiri tugas saya sebagai jabatan Sekda karena saya memilih langkah-langkah kaki saya ke depan untuk sama-sama dengan masyarakat di Kabupaten Kaimana ini. Paling betul mengaji sebagai ASN. Tuhan masih pakai saya segar-segar bunga karena ada keceriaan luar biasa. Kita memimpin dengan serius. Moga masa-masa keluar, nanti pada kemarin suka hati dosa yang luar biasa. Satu tangan saya tunjuk kepada saudara-saudara sekalian. Saya bisa mengatakan saudara-saudara yang hadir ini adalah saudara-saudara yang tidak jujur. Tetapi ada 4 jari yang menunjuk saya lebih tidak jujur daripada saudara-saudara. Saya sedikit berkhotbah karena langkah awal saya dibesarkan dari khotbah. Tetapi karena saya harus menjadi pilihan lain, mengikuti suami, akhirnya saya menjadi orang yang harus, walaupun seorang ibu, taat dan patuh kepada suami. Walaupun istri tidak tusuk suami, suami harus tusuk. Ingat itu, artinya tanggal 9 Desember, pastikan bahwa yang duduk malam ini di dalam ini adalah lebih banyak perempuan, tetapi di kiri kanan dan di depan adalah laki-laki. Dukung saya pada tanggal 9 Desember 2020 Risma 2 jari. Saya belum masuk untuk di dalam visi dan misi, karena kalau saya sudah masuk dalam visi dan misi, akhir perjalanan saya menentukan pada malam hari ini. Bang Bedong pulang, renungkan dia,
Pecahkan dia di posko itu. Jangan biarkan posko itu diam. Anak-anak generasi muda duduk di situ bincang-bincang. Tadi Ibu Risma mengatakan bahwa visi dia ini, misi dia ini, 5 janji kerja dia ini, program dan kegiatan yang dia implementasikan lewat 5 janji kerja dia. Ini masih kurang. Tadi Ibu dia sedikit saja. Kamu bahas dia di posko itu. Jangan kamu tinggal posko dia hanya lagu saja berputar, tetapi lagu stop, kita bahas itu. Lagu jalan lagi, kita kasih keluar tuh visi dan misi, supaya siapa yang lewat di sepanjang jalan kenangan ini akan mendengar visi dan misi Risma yang jelas. Terima kasih. Kue jangan dulu Mbak masuk. Kalau karena kue sudah masuk duluan, konsentrasi saya akan berubah. Jangan coba-coba kue masuk. Karena saya orang yang melangkahkan kaki awal di Kaimana dengan lampu pelita. Kita ada di pasar subuh. Itu ibu-ibu dong banting bruder. Ini bruder si masuk lebih dulu kita mau bicara. Jangan bawa kue. Kalau kalian pertama bersama-sama dengan lampu pelita duduk di pasar Kopi hitam ini. itulah yang ada di sini. Siapa yang sejati? Jadi jangan duluan Mbak masuk kue. Kue mengganggu konsentrasi. Kamu. Lebih baik visi dan misi mengganggu konsentrasi daripada kue. Kalau kita sukanya, kita lupa tadi bruder kah, donat kah, kue Betawi kah, semua itu ada lubang. Tinggal kalian menentukan. Saya bicara dari sisi positif. Kalau kalian menerjemahkan dia dari sisi negatif, kalian semua bagus. Bagus dia baik-baik. Semua Risma gue jari. Kita semangat, lalu kita berdiam sejenak. Renungkan baik-baik yang akan saya sampaikan. Risma 2 jari, Rita dan Sakema. Ada sangat luar biasa. Tidak tahu ilham dari mana datang. Kita menggabungkan 2 nama, Rita dan Sakema. Seorang pendeta dan seorang haji. Di akhir visi dan misi saya, disitulah tertuang melayani masyarakat. Orang bilang Bapak pendeta dia sudah jadi pendeta, dia semua masuk surga. Kenapa dia keluar berpolitik, dia masuk neraka? Dia tidak tahu dia berpolitik, dia masuk neraka, tapi dia juga ada melayani. Pasti iblis tendang dia masuk surga. Nanti kalian yang terjemahkan apa yang saya katakan. Saya kasih tahu untuk kalian semua. Hari ini ada begitu banyak fitnah, ada begitu banyak hoax, ada begitu banyak orang menzolimi saya luar biasa. Sampai termasuk di dalamnya Bapak pendeta yang sudah dikatakan pendeta, tapi keluar cari neraka. Yang bisa menentukan kita masuk ke neraka dan surga adalah pribadi kita masing-masing. Saya kasih tahu malam ini jujur untuk kalian semua. Semua yang terjadi di dalam Facebook, saya karena orang bodoh dengan Facebook. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan sampai dengan saat ini saya tidak tahu Facebook. Tetapi orang yang datang mengatakan ibu A dan B, saya bilang dia adalah bagian iblis yang sementara menggoda saya. Karena di tanah Eden iblis menggoda Adam. Saya mengikuti jejak itu dan semua bisikan-bisikan iblis itu, saya hanya mengatakan, ya Tuhan, insya Allah Engkau mengampuni mereka-mereka yang sementara memfitnah dan menzolimi saya. Saya tidak akan membenci siapapun juga yang sudah membuat saya seperti ini. Karena saya harus berdiri kokoh. Saya tidak boleh jadi perempuan yang rapuh. Ingat benar, saya di kabupaten di distrik Kaimana. Dari tahun 90 saya tidak mau jadi rapuh karena iblis-iblis yang sementara berjentayangan.
Saya tidak mengatakan siapa-siapa iblis, tapi saya mengatakan Facebooknya iblis. Saya tidak mengatakan orang-orangnya iblis, tidak. Tapi saya katakan hari ini Facebook itu iblis. Aduh Tuhan. Wih kita. Tuh Bapak tuh. Luar biasa pada malam hari ini. Mari mendengar apa yang saya mau sampaikan. Pada malam hari ini visi saya, visi yang merupakan cita-cita yang harus saya raih. Kita boleh tidur dan bermimpi bahwa saya akan meraih bintang di langit. Tapi untuk meraih bintang di langit, ada saudara-saudara sekalian pada malam hari ini bersama-sama dengan saya. Karena moto saya, bekerja bersama-sama, berjuang bersama-sama. Maka mimpi saya yang setinggi langit ini, saya yakin dan percaya bahwa malam hari ini pasti akan terwujud karena Bapak Ibu semua ada yang berada bersama-sama dengan saya. Saya tidak akan berjalan sendiri-sendiri. Intervensi diri saya ada lewat Bapak Ibu semua. Kritik, saran dan masukan semua ada lewat Bapak Ibu. Kalian mau datang ke kantor bupati, kalau Tuhan berkenan, besok saya dulu di atas, kalian mau lakukan demo untuk saya, lakukanlah demo itu untuk mengevaluasi kinerja kami. Karena saya punya prinsip, manusia yang diciptakan oleh Tuhan di dunia ini, kalau dia sudah diberikan kepercayaan, tanggung jawab dia adalah melayani, dan dia adalah wakil Allah. Prinsip saya setelah saya menitipkan visi saya, dengar baik-baik, rekam dia baik-baik. Wartawan yang sangat luar biasa tercipta malam hari ini di Mangkok. Visi saya yang sangat luar biasa, terwujudnya Kabupaten Kaimana maju, yang berdaulat, mandiri, inovasi, dan berkeadilan berdasarkan gotong royong. Visi saya ini sudah dievaluasi langsung oleh DPP PDIP Pusat. Ini mimpi saya karena saya harus ambil visi tertinggi PDIP Provinsi Pusat, lalu saya kolaborasi dia masuk untuk tingkat kabupaten. Visi tinggi saya yang harus saya raih. Hari ini di kiri kanan dan di depan saya luar biasa orang untuk mendukung saya. Insya Allah. Itu adalah visi saya. Dari visi saya ini ada 5 misi. 5 misi langkah kerja saya nantinya. Harus didengar baik-baik misi saya yang pertama. Kalau lihat barang nanti gelap terang, tapi yang bagus ini. Misi saya, biar mata saja yang kabur tapi hati tidak kabur. Misi saya adalah mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Misi pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya. Pendidikan dan kesehatan ini sudah jalan sejak terbentuk Kabupaten Kaimana. Tinggal kita mengevaluasi dia. Apa yang harus besok kita lakukan untuk lebih memperbaiki yang kemarin sedikit ada terganggu. Karena lampu sering mati-mati juga, membuat kita sedikit terganggu. Ini saya memberikan ilustrasi kepada saudara-saudara. Menjadi pemimpin harus ada seni dan pengetahuan. Jadi lampu boleh mati, tetapi mata tetap terang melihat dalam kegelapan. Saya jadi terpancing. Misi saya yang kedua, nanti dari misi ini
Saya akan buat dia lagi, saya bungkus dia dengan 5 janji kerja Risma. Kalau kalian bungkus 2, saya bungkus dia lagi dalam 5 janji kerja Risma. Dengar misi yang kedua, penguatan dan percepatan perekonomian daerah yang berkeadilan, berbasis potensi keunggulan lokal alam dan kearifan lokal. Kita punya potensi alam luar biasa yang sementara tidak boleh adanya diganggu, karena kita menghargai budaya dan kearifan lokal. Adat tetap harus kita junjung dia. Kita boleh bangunkan yang tidur ini, tapi kita harus melalui proses yang benar, sehingga yang tidur itu dia bangun duduk, tetapi dia juga akan memberikan percikan-percikan berkat itu turun di Kabupaten Kalimantan. Kita hargai adat itu luar biasa, karena dari adat itulah kita menjadi orang yang memiliki karakter. Insya Allah karakter manusia di Kabupaten Kalimantan memiliki adat yang sangat kuat. Yang ketiga, meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial. Hari ini kalau saudara-saudara sudah menapakkan kaki di distrik Etna dan saudara boleh berjalan kaki sampai ke Yamor lewat jalan setapak, tapi Tuhan sudah berkenan hari ini sudah terbuka jalan akses yang luar biasa. Ada jalan dari Afona menuju Yamor, ada jalan yang sementara dibuka dari Afona menuju Lombok. Tapi hari ini saya mengatakan bahwa saya jalan survei, jalan kaki dari Etna sampai di Yamor. Saya boleh tiba dengan selamat di Urubika jam 3 siang. Berangkat jam 5 pagi dari Etna, tiba di Urubika jam 3 siang. Dan saya lanjutkan naik Lombok menuju Ururu. Hari ini jalan itu sudah terbuka. Tinggal bagaimana dong bilang jembatan yang menuju pintu surga. Saya sampai sekarang masih cari tahu pintu surga itu ada di mana. Tapi di Yamor ada pintu itu. Kalau kita jalan terhati-hati, dua pilihan, hidup atau masuk. Saya berterima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, karena selama perjalanan saya ingin mengetahui masyarakat yang ada di bawah ini, bagaimana dia mau merasakan sesuatu yang namanya beras 1 kilo. Dia harus jalan kaki dari Etna ke Yamor. Dia harus melewati jembatan yang orang bilang pintu surga antara hidup dan yang mati. Saya merasakan itu. Tenggelam 2 kali di sana mati. Saya masih berdiri kokoh karena saya berjuang untuk rakyat. Kalian boleh datang ke rumah saya. Kalau saya punya sesuatu yang orang bilang saya makan pencuri itu, mari datang di rumah saya. Kalau saya makan pencuri, nanti kamu lapor saya di KPK. Tidak ada persoalan bagi saya. Tetapi hari ini saya mau katakan untuk saudara-saudara, berkat yang Tuhan berikan untuk saya berikan sedekah kepada mereka-mereka yang sementara membutuhkan. Makanya lebih baik kita kaya harta daripada kita kaya harta tidak punya hati untuk melihat banyak orang yang membutuhkan. Orang bilang bahwa bangun jembatan itu butuh dana PBD KPD. Yang keempat, menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram, dan nyaman dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Saya tidak mau sebut dia ini apa karena ada di 5 janji kerja saya. Terus menitangin cepat sudah. Apa di terakhir itu kita goyang tutup dia dengan Risma 2 jari. Amin. Yang terakhir adalah penguatan tata kelola pemerintahan.
Bapak Sakema sebagai seorang pendeta yang sudah jadi pendeta masuk surga, tapi keluar berpolitik maka masuk neraka. Hari ini saya mau kasih tahu bahwa di misi saya yang 5 ini, yang terakhir adalah penguatan tata kelola pemerintahan. Di misi saya, janji kerja saya untuk 5 tahun ke depan, Risma, misi saya 5 janji kerja Risma yang orang katakan bahwa jadi pendeta masuk surga, tapi hari ini dia masuk neraka. Saya mau kasih tahu untuk kalian semua, di dalam Alkitab maupun Al-Quran, hari ini tanggung jawab moral saya dan tugas dan tanggung jawab saya. Tuhan kalau mengizinkan saya 5 tahun ke depan, tugas terakhir saya adalah melayani. Siapa saja yang membutuhkan saya, tidak harus di meja yang sangat mewah, tetapi saya didapat di jalan, di pasar. Ibu minta maaf, itu mau minta pendapat. Saya berdiri karena luar biasa pelayanan saya. Sampai dengan saat ini di mana saya berdiri, orang meminta membutuhkan saya untuk mendapat saran dan masukan, saya layani mereka. Tidak harus di meja kerja, karena Tuhan mengatakan, saya sudah angkat kau duduk di situ, berarti kau adalah bagian dari nanti anak di dunia. Fokus dia nomor 2. Hari ini itulah misi saya yang terakhir. Saya kunci dia dengan apa yang ada dikatakan di dalam Al-Quran maupun Alkitab. Semua langkah hidup kita lakukan itu dengan doa. Di awal kita landaskan itu, di akhir adalah kita melayani masyarakat. Disitulah jawaban itu. Lagu dulu kapan? Oke, sekarang saya masuk. Sudah dengar tadi visi saya, kemudian misi saya 5, dan yang berikut saya turunkan dia lagi, memperkecil dia di dalam 5 janji kerja Risma. Pasti itu akan saya lakukan. Kalau wakil bupati saya, Tuhan percayakan dia duduk, dia tidak bergandengan tangan dengan saya untuk menjalankan 5 janji kerja saya bisa suruh dia turun dan push up. Saya semangat. Saya berada di tengah-tengah TNI dan Polri selama bertugas 40 tahun. Belajar, tidak kerja baik, turun push up. Apa saja biar badan turun sedikit. Itu juga namanya menghindari virus corona. Karena kalau kita olahraga pagi-pagi jam 10 matahari terbit, itu namanya mematikan virus corona. Saya masuk di situ supaya jangan lupa. Dengar 5 janji kerja Risma. Yang pertama, menjadikan Kaimana cerdas dan sehat. Dia ada tali merah yang nyambung dari visi misi tadi, 5 janji kerja, mencerdaskan Kaimana cerdas sehat. Maka 5 janji kerja saya, yang pertama, menjadikan Kaimana cerdas dan sehat. Orang Kaimana sudah cerdas, saya sungguh percaya. Orang Kaimana sudah cerdas. Hari ini bukti nyata Kaimana sudah cerdas, Kaimana sudah sehat, karena ada lebih banyak orang yang gemuk-gemuk duduk semua di sini. Mereka sehat ya, tidak takut dengan virus corona. Karena selalu kita kasih mereka masker, hari ini pakai, besok keluar suka pakai masker. Saya yakin dan percaya mereka sehat. Tapi saya mau kasih tahu, virus corona tidak mengatakan gemuk atau kurus. Tapi dia mengatakan siapa yang bekerja kuat di luar kena sinar matahari, dia insya Allah tidak kena virus. Itu jangan tersinggung, itu sama-sama gemuk. Sekarang saya mau kasih tahu 5 janji kerja saya. Yang pertama tadi, saya implementasikan dia masuk di dalam program kerja saya. Besoknya Tuhan berkenan kita dua duduk menjadi pengantin baru di kursi.
Risma 2 jari harus duduk berpasang-pasangan. Kalau Tuhan berkenan besok kita duduk di kursi pengantin. Mangga. Saya tidak kata yang lain-lain. Ibu dulu terjemahkan yang sangat penting. Saya tidak terjemahkan itu. Saya baru mengatakan 5 janji kerja saya. Menjadikan Kaimana cerdas dan sehat. Bidang pendidikan. Ada anak-anak kami sudah luar biasa banyak yang keluar mengikuti pendidikan di dalam dan di luar. Sekarang berpulang kepada mereka mau benar-benar mau serius belajar atau tidak, berpulang kepada mereka semua masing-masing. Orang tua tanggung jawab untuk mensupport anak-anak kita yang sementara mengikuti pendidikan. Guru yang pertama dalam program kerja kami harus meningkatkan kompetensi guru. Guru sudah pernah berterus-menerus kami melakukan kompetensi guru. Guru harus peningkatan kompetensi. Karena dari guru itulah lahir anak-anak Kaimana yang cerdas. Kalau guru sudah tingkatkan kompetensi mereka, sudah berapa tahun kemarin kita sudah melakukan kompetensi mereka. Sekarang tinggal berbalik kepada orangnya yang tadi sudah mendapatkan ilmu tentang bagaimana dia meningkatkan kompetensinya, adalah dasar hatinya benar-benar mau melayani dan memberi pintar anak-anak atau tidak. Saya selalu kasih motivasi untuk mereka-mereka yang tugas di kampung-kampung. Kalau satu saat kalian sudah berjanji lewat ikrar kalian lewat pegawai negeri untuk bekerja dengan jujur di negeri ini, kita akan mendapatkan satu tanda heran kepada tanda heran yang lain. Buktikan itu. Kalian turun Banggayo dari Arguni, tapi di dalam perahu itu ada 5 anak negeri yang turun untuk bersaing di kota ini. Kita saing dengan cerdas, cermat, matematika. Kerinduan saya itu saya. Kapan guru bisa mau punya hati untuk mau meningkatkan kompetensi mereka lewat bidang-bidang yang sampai dengan saat ini anak-anak kami ada rasa sedikit malu karena mereka tidak bisa bersaing dengan orang lain. Maka lewat kompetensi inilah kita terus harus mewujudkan mereka menjadi anak-anak Kaimana yang pintar, cerdas. Orang bilang Kaimana punya ikan, kenapa kita punya anak-anak ikan cerdas? Saya kadang-kadang berpikir siapa anak ini maka ikan puri juga, tapi karena motivasi kita juga tidak ada. Saya katakan saya berdiri di sini merasa berdosa karena egois saya menjadi seorang atau seorang ibu orang banyak, tetapi anak saya kapan dia bisa menjadi seperti saya? Doa terus saya bawa dia. Insya Allah Tuhan pastikan bahwa saya melayani banyak orang, Tuhan akan mencurahkan berkat untuk saya punya anak yang sampai dia bisa jalan. Itu bidang pendidikan pertama, meningkatkan kompetensi guru. Yang kedua, setelah dia menjadi guru, ada begitu banyak anak-anak di tingkat kampung karena merasa terpanggil mereka menjadi tenaga kontrak guru, tetapi tidak punya latar belakang sebagai seorang guru yang berdiri di depan kelas. Tetapi dia punya kerinduan untuk mau mengajar anak-anaknya. Maka tanggung jawab pemerintah bahwa barang siapa yang berdiri di depan kelas mengajar anak-anak untuk menjadi pintar ke depan, tidak memiliki sertifikasi, dia bukan seorang guru. Maka besok ke depan seluruh anak-anak yang punya kerinduan masuk menjadi guru, dia harus memiliki sertifikasi sebagai guru, sehingga dia berdiri di depan kelas mengajar jelas adanya. Dia tidak abu-abu. Hari ini kalau ada yang abu-abu, silakan tinggalkan sertifikasi sebagai guru. Maka hari ini lewat Risma 2 jari, pastikan berapa banyak guru yang mau disertifikasi, kami akan buat dia masuk di dalam program kegiatan kami. Itu program kegiatan kami. Akan ada berangkat secara bertahap.
Kalau ada ratusan orang, kita tetap implementasikan dia di dalam APBD, memberangkatkan mereka sekolah 4 bulan untuk mengambil sertifikasi sebagai TNI. Kalau dapat teriak, APBD itu rakyat punya, dan jujur itu punya rakyat, dan sampai dengan saat ini saya mengalirkan kepada rakyat. Saya ada berdiri di depan orang. Kalau saya berdiri beda di depan orang, itu baru saya ada rasa kekhawatiran. Tapi kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, hanya karena Tuhan pakai saya besok untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Sehat. Tadi bidang pendidikan, sekarang sehat. Semua orang yang ada di Kaimana ini saya mengucap syukur bahwa ada peningkatan virus COVID luar biasa di Kabupaten lain. Kita ada juga terdapat namanya positif corona. Tetapi positif corona itu kita bisa katakan bahwa itu adalah virus-virus yang sudah terbawa dalam dirinya. Hanya karena lewat rapid test, lewat swab yang positif, kita akan katakan dia positif corona. Tetapi belum tentu yang positif corona itu dia adalah corona. Tetapi virus yang kita harus mengakui itu. Kita batuk pilek saja, orang sudah bilang batuk pilek 5 lewat dari 3 hari harus cepat lari ke dokter karena itu ada virus. Tapi itu yang terjadi adalah virus demam. Tapi kalau pada saat virus itu dia masuk dalam swab positif, orang katakan virus corona. Tetapi belum tentu corona, karena saya yakin dan percaya bahwa sampai dengan saat ini, kemarin 1 orang alhamdulillah sehat total. Karena hanya lewat jam 10 pagi dia harus berjemur di matahari, makan sehat. BNPB katakan lebih banyak konsumsi ikan, jangan daging. Kalau kita makan daging, hari ini terjadi ada pembunuhan lemak di daerah. Sehat yang kedua, sejak ibu melahirkan seorang bayi dari kampung, dia datang untuk melahirkan di kota. Dia tidak membawa apa-apa untuk mempersiapkan diri melahirkan. Disitulah tanggung jawab pemerintah daerah melihat mereka untuk menjamin dia datang dan pergi pulang dengan membawa bayinya dalam keadaan sehat. Karena ada semua suplemen, semua persiapan yang disiapkan dari dia lahir, dia besar, dia dewasa, dia naik, sampai pada saatnya Tuhan tanda tangan SK masih diterima oleh pemerintah. Dan sudah kami jalani itu. Ada begitu banyak mahasiswa yang meniti karirnya di bidang pendidikan di luar daerah. Karena dia tidak menjaga kesehatannya baik, Tuhan menandatangani SK. Tetapi kami secara hati nurani punya kewajiban moral, lewat APBD kita pulangkan mereka yang meninggal dari tanah orang lain, kita makamkan dia di tanah kami sendiri. Kita berangkatkan dia, jaminan itu tetap kami pakai sampai dengan kapan berjumpa. Jadi jaminan kesehatan dari lahir sampai dia meninggal, kita akomodir dia dalam bentuk program dan kegiatan. Bungkus dia. Yang kedua, menjadikan Kaimana berdaya. Ada begitu banyak generasi-generasi muda kiri dan kanan dan di depan saya. Saya berkeinginan generasi muda hari ini mari kita bergabung. Saya punya inovasi sedikit, Bapak punya inovasi sedikit, di sana inovasi, di sini inovasi, di sini inovasi. Kita gabungkan itu dan kita berdayakan anak-anak generasi muda, dia harus menjadi orang yang sukses di negerinya sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa kita biarkan sampah plastik dia hanya berkeliaran? Tapi kita tidak punya inovasi dari sampah itu, dia akan menjadi sesuatu yang berharga. Saya kemarin mencoba, saya mengetes, saya memberangkatkan 5 anak dari kelurahan. Saya bilang kamu berangkat ke Surabaya, belajar dari Risma di Surabaya.
bagaimana dari sampah itu 5 botol sampah itu untuk bayar naik trans dari mana ke mana hanya bayar botol aqua. Kalian ke sana dan belajar itu. Kalau sampai kalian pulang kalian tidak melanjutkan apa yang saya lakukan, yang dari inovasi diri saya sudah sedikit menurunkan inovasi itu untuk kalian. 5 anak ini saya berangkatkan ke sana, belajar bagaimana mendaur ulang apa yang dikatakan sampah plastik. Kalau kita tidak punya kemampuan mendaur ulang, minimal kita punya kemampuan mengumpul sedikit demi sedikit. Tapi dari sampah itu dia akan mendatangkan berkat nanti. Ada kerinduan kita berdayakan kayak mana lewat generasi muda. Ada satu saat nanti, insya Allah, saya kalau dipercayakan Tuhan, saya punya kerinduan satu. Kalau pisang sudah masuk di Pangansari Freeport, mereka minta bertonton. Sekarang pisang sudah tumbuh di mana-mana. Tetapi karena lockdown membuat kapal berlayar terhenti, pisang bertonton yang masuk di Pangansari Freeport sedikit terkendala. Kemarin saya kasih inovasi baru. Kita jalan di mana-mana cari kira-kira siapa yang bisa menampung pisang. Selain pisang mentah kita goreng, tetapi dia ada masuk di mall-mall di Jakarta dan di mana. Tugas tanggung jawab Perindahkop, dan sampai dengan saat ini mereka belum punya inovasi. Besok saya bilang tidak kerja, turun skoci. Siapa yang nanti besok menggantikan saya kalau bukan saudara-saudara sekalian? Kalau mulai hari ini kita tidak berinovasi, hari ini tidak kita mengeluarkan apa yang menjadi punya diri kita sendiri, kalau tidak eksplor keluar, siapa yang mau bilang bangun kayak mana baru untuk maju? Tapi lewat generasi muda inilah, saya selalu bilang di generasi muda, karena ini tanggung jawab kalian besok. Mulai hari ini renungkanlah baik-baik 5 tahun ke depan siapa yang menggantikan siapa. Orang bilang dong seperti sekolah dong balik mau menjadi apa. Saya bilang jangan berharap di pegawai negeri. Pegawai negeri menjadi jaminan hari tua. Tetapi kalau dia bisa menjadi satu orang, bukan latar belakang dari ASN, tetapi dia jadi orang yang di luar dari ASN, dia jadi sukses. Buktikan bahwa gaji pegawai negeri saya keluar sampai pensiun hanya 5.500.000 seorang sih. Gaji 5.500.000, tapi karena saya punya inovasi itu luar biasa tinggi, saya mau membuat orang lain menjadi berinovasi. Panggil saya kapan saja, masih ada kurung waktu berapa hari ke depan. Ibu kita dulu di posko, kita bicara ini. Kemarin anak-anak perindustrian mereka punya kerinduan banyak tinggi. Saya bilang berpikir kecil tetapi mendatangkan hasil besar. Cuma karena saya sudah berhenti dari hasil ASN, saya berlangkahkan kaki. Mereka semua datang ke saya untuk minta support. Tapi tidak ada masalah bagi saya. Makanya saya angkat salah satu 5 janji kerja saya adalah bagaimana menjadikan Kaimana berdaya. Ibu-ibu harus berterima kasih. Bukan hanya kita bangun kios saja kita berdaya, tapi dari batin dulu dari juga kita bisa memberdayakan sampai anak-anak bisa sekolah. Saya masuk kepada yang ketiga, 5 janji kerja Risma menciptakan Kaimana akses. Tadi saya sudah katakan membuka akses infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi. Benang merah ini dia tidak boleh terputus di tengah. Kalau kita berupaya maksimal lewat program dan kegiatan yang tadi saya katakan, maka ekonomi kami akan kami temukan secara bersama-sama. Akses terbuka berarti pertumbuhan ekonomi khusus untuk masyarakat pasti akan jadi nyata. Ada pala di atas, ada kopi di Lobo, ada pala di Arguni, ada cengkeh di mana-mana, ada Lola
ada teripang. Kenapa kita tidak manfaatkan itu? Siapa yang membantu mereka untuk menyalurkan itu ke sana? Tapi saya bersyukur ada di mana pabrik, tapi gudang-gudang penampungan hasil masyarakat. Itu yang terus kita mau berdayakan dia lewat akses yang tadi saya katakan sudah dibuka. Yamor Etna, Avona Logo, Berua, Arguni, Bawai sampai ke sana juga sudah dibuka sementara ini. Itu hasil-hasil mereka harus mereka angkut. Tinggal kapal-kapal tol laut yang sementara diberikan oleh pemerintah pusat untuk melayani masyarakat di titik-titik pertumbuhan ekonomi itulah boleh mereka membawa hasil mereka masing-masing. Maka ada pertingkatan ekonomi bagi keluarga di tingkat distrik maupun kelurahan. Jadi dulu kita adalah kota pisang. Jangan sampai kota pisang dia berubah menjadi kota enak. Tapi kota pisang harus tetap kota pisang. Freeport terus mendesak kami untuk pisang harus masuk di Pangan Sari Freeport. Saya bersyukur karena sampai dengan hari ini kita kayak mana masih mampu untuk mengirim pisang dengan itu permintaan berton-ton ke Pangan Sari Freeport. Yang keempat, menjadikan Kaimana berkah. Kenapa 5 janji kerja saya adalah yang keempat, menjadikan Kaimana berkah. Seluruh yang pertama, program kami yang pertama adalah seluruh rumah ibadah dari Ure sampai ke Pigo. Seluruh rumah ibadah dari Ure sampai di Pigo, baik Muslim, Nasrani, Buddha, Hindu, akan tetap kami bangun sesuai dengan proposal yang mereka masuk. Sudah ada begitu banyak gereja dan masjid dibangun, dan buah tanah kami ada di Sararan, berdiri kokoh sebuah masjid. Ada tinggal di Bogwer, turun lagi ke sini. Kami terus mengikuti alur kampung dari kampung ke kampung yang belum tertata pembangunannya. Masalah gereja dan masjid itu masuk dalam program kerja 5 tahun untuk diakomodir dalam APBD. Yang kedua, bagaimana menjadi berkah. Ada imam-imam, ada pendeta-pendeta, ada guru-guru mengaji, ada guru-guru sekolah minggu, ada tua agama yang toki gereja, lonceng gereja, ada yang toki peduk masjid. Mereka membangunkan kita untuk melangkahkan kaki 1 minggu sekali untuk umat Kristen. Datang beribadah mensyukuri 6 hari kalian bekerja, di hari ke-7 kalian mensyukuri itu. Satu orang tua agama, dia pagi-pagi datang toki lonceng gereja. Siapa yang ada lihat dia, untuk dia punya dapur harus menyala. Maka lewat program kami, Kaimana menjadi berkah. Mereka ini kami berikan insentif. Ada insentif mereka terima hanya 1 tahun 1 kali di waktu Natal dan Lebaran. Tetapi itu kita harus evaluasi dia. Karena beda seorang tenaga kontrak dia terima setiap bulan. Kenapa setiap minggu hanya 1 kali Tuhan pakai mereka untuk lonceng gereja? Bupati, pendeta naik khotbah di mimbar. 5 waktu sholat mereka ada di masjid-masjid. Kenapa 1 tahun 1 kali terima yang tidak menjadi buah-buah berkat? Maka lewat program kerja kami, mereka diberikan insentif 1 bulan 1. Orang bilang dana APBD 1,2 triliun.
Tapi apakah mereka menikmati itu? Hidup jangan bersungut-sungut, tapi hidup adalah bersyukur. Hari ini kalian mendoakan saya, bagaimana menjadi berkah lewat gereja, masjid, di seluruh pendeta-pendeta, imam-imam, guru-guru mengaji, guru sekolah minggu. Hari ini kamu catat siapa-siapa yang sekolah minggu, siapa-siapa yang mengaji, siapa itu agama yang toki kunci gereja, siapa yang toki beduk. Sudah ada data di saya, sudah saya lakukan itu, tetapi hanya 1 tahun 1 kali. Insya Allah saya punya niat harus sama dengan tenaga kontrak. Bagaimana menjadi berkah? Kalau lewat itu semua sudah kita lakukan, yakin dan percaya, misi tadi saya adalah menjadikan Kaimana aman, tentram, damai sejahtera di dunia ini. Dia akan terwujud lewat misi saya, kemudian 5 janji kerja saya, implementasi 5 janji kerja saya terwujud. Jadi visi saya, misi saya, 5 janji kerja saya masuk dalam program dan kegiatan adalah tarik benang yang lurus. Dia tidak talingkar di tengah-tengah. Kalau dia talingkar di tengah-tengah, berarti saya suruh Pak Sakima terus kerja. Kalau tidak, kita dua sama-sama terus kerja. Karena masyarakat ada mengevaluasi kinerja kita berdua. Saya menginginkan harus ada evaluasi kinerja kami berdua. 1 tahun kita boleh menata dia dulu. Di tahun berikut kita kerja, mulai tidak masuk kepada yang apa kita katakan, Bapak Ibu di RT Mangrove silakan datang demo kami untuk kinerja kami. Tapi tidak datang mengatakan bahwa kami makam pencuri. Tapi kalau kalian datang mengatakan bahwa saya punya kinerja sementara tidak sesuai dengan apa yang saya katakan malam hari ini, saya bilang mari kita dulu sama-sama, kita berdoa, Tuhan ampuni saya. Karena hari ini saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang saya katakan di RT Mangrove ini. Oke, dan yang terakhir saya tutup. Kalau terakhir saya sudah menutup karena kata melayani, maka kue roti yang tadi seperti ini balik lagi masuk. Silakan melayani. Melayani karena kunci divisi misi saya terakhir. Dan 5 janji kerja saya dengan Risma. Maka silakan tadi kue yang pergi saya minta untuk dia masuk. Karena disitulah implementasi melayani. Saya punya janji, 5 janji Risma yang terakhir adalah melayani. Melayani, melayani, lebih sungguh. Selesai, saya tutup itu. Kunci Tuhan kasih. Saya buka pintu tadi dengan kunci doa. Saya akhiri kunci menutup rumah ini dengan kata melayani. Harus kita menatap mereka tidak angkat muka, tetapi kita harus menatap sampai menunduk ke bawah. Jangan sampai kita tasonto. Tapi kalau kita tasonto, ingat tanggal 9 Desember. Boleh tasonto batu dan batu, tetapi 9 Desember pastikan bungkus 2. Luar biasa malam hari ini. Malam terakhir kita tutup di RT Mangrove pada hari ini. Silakan. Ini adalah bagian dari melayani. Cuma yang datang melayani ini saya katakan karena tidak ada virus corona, maka ini tetap sehat.